Andromeda Mercury, seorang jurnalis, memberikan narasi menyesatkan dengan membandingkan biaya kereta cepat Arab Saudi dengan Indonesia. Pastikan Arab Saudi lebih murah. Ya iyalah, di Arab Saudi nggak ada biaya tambahan. Seperti pembebasan tanah yang mahal, dibangun di atas gurun pasir kosong, tidak membangun terowongan menembus bukit, dan tidak membuat tiang pancang beton karena struktur tanah yang tidak rata. Tolong ya, jadi jurnalis riset dulu sebelum upload video. Nah, kalau kalian katakan juga di Arab Saudi, coba lihat kontur tanah Arab Saudi saat dibangun rel kereta cepat. Itu mereka rata-rata di tanah kosong, lapang, yang otomatis pondasinya itu beda dengan cara perakitannya di Indonesia, di Jakarta yang sudah mayoritas semuanya itu di atas gedung. Tahu nggak biaya konstruksi di atas gedung? Dia harus sewa kren, tenaga teknisnya lagi berbeda, tenaga kerja dari Cina yang harus kita tanggung. Jadi memang kalian ini selalu mau menyerang Pak Jokowi dengan mencari-cari terus celah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang hoax kereta cepat ya. Terbaru, kaum pembenci memframing atau menyebarkan narasi bahwa pembangunan kereta cepat di Arab jauh lebih murah daripada di Indonesia. Hai, katanya Indonesia hanya membangun sekitar 100 km ya dari Jakarta ke Bandung, sedangkan Arab ini membangun jalur kereta cepat itu 10 kali lipat ya, 1000 km lebih lah. Kalau Indonesia lah harganya lebih mahal, berarti kan gaji para pegawai di Indonesia lebih mahal tuh. Nah seharusnya yang ditanyakan, kenapa para pegawai di Indonesia meminta gaji lebih besar? Kan seperti itu ya toh. Kemudian bahan-bahan yang diperlukan kenapa kok lebih mahal? Kan seperti itu. Selain itu juga perlu diketahui, Arab itu membangun kereta cepatnya itu di atas gurun pasir, nggak kayak di Indonesia ngelewatin rawa, hutan, gunung. Jelas aja di sana lebih murah dan kemungkinan besar juga bahan yang diperlukan untuk membangun kereta cepat di Arab itu lebih murah. Lagian ngapain sih ngurusin kereta cepat? Toh pun utangnya banyak kereta cepat itu B2B, business to business ya kan? Utangnya bayarnya nanti nggak mungkin minta ke kalian ya kan. Nah bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Andromeda Mercury, seorang jurnalis, memberikan narasi menyesatkan dengan membandingkan biaya kereta cepat Arab Saudi dengan Indonesia. Pastikan Arab Saudi lebih murah. Ya iyalah, di Arab Saudi nggak ada biaya tambahan. Seperti pembebasan tanah yang mahal, dibangun di atas gurun pasir kosong, tidak membangun terowongan menembus bukit, dan tidak membuat tiang pancang beton karena struktur tanah yang tidak rata. Tolong ya, jadi jurnalis riset dulu sebelum upload video. Ya, itulah kalau seorang jurnalis ya kan. Tapi gini loh, ya, saya juga pernah menjadi seorang jurnalis begitu ya. Dan perlu teman-teman ketahui, nggak semua jurnalis itu memiliki pengetahuan yang luas, pola pikir yang logis ya. Ada juga dan bukan hanya ada juga, banyak ya jurnalis itu yang ngaco gitu loh. Bahkan kalau nulis berita aja itu ngawur, nggak jelas. Bukan hanya datanya salah, tulisannya aja nggak bisa dipahami. Jadi jangan kaget lah jika ada seorang jurnalis, walaupun itu jurnalis televisi yang sering nongol di layar kaca kalian semua, itu kalau ngomong itu ternyata gedabrus. Kalau berpikir itu jauh api dari panggang, itu biasa. Lanjut. Arab Saudi membangun proyek land bridge, jalur atau lintasan kereta api sejauh 1.500 km hanya menghabiskan biaya 112 triliun. Tetapi Indonesia membangun kereta api cepat yang jaraknya hanya 100
kilometer menghabiskan dana sekitar 113 triliun. Beda banget ya. Masa yang jauh begitu lebih murah? Tapi kok bisanya ya seperti itu? Kalau orang tuduh korupsi marah. Tapi sebenarnya kalau kita pakai logika, semua itu udah gak masuk akal, di luar nalar. Ya, sedih deh memikirkan pejabat-pejabat di negara kita yang gak punya malu. Gimana Pak kalau Anda pindah ke Arab saja? Nah itu aja. Hah? Di sana kan murah tuh, bangunnya ini murah lah. Terus emang kenapa kalau di Arab bangunnya murah? Toh juga bukan orang Arab yang membayarnya, yang membayar kan pemerintahan Arab. Juga sama di Indonesia. Di Indonesia ini biaya pembangunan kereta cepat itu mahal, ya kan? Dan utangnya itu bisnis to bisnis. Ya, bisnis to bisnis itu yang membayar ya bisnis, bukan negara. Di Arab mungkin aja negara yang bayar, ya kan? Nah, di Indonesia ini bukan negara, bisnis to bisnis. Nah, itu aja Anda sewot, Anda ribut. Kalau Anda ngerasa Arab itu lebih baik, maka saya sarankan Anda pindah ke Arab. Itu yang paling bijak menurut saya. Lanjut. Nah, sekarang ini kaum-kaum pembenci Pak Jokowi itu mulai lagi bernarasi tentang mahalnya harga pembangunan dari kereta cepat WOS. Mereka membandingkan dengan harga Cina, Arab, dan Indonesia. Sini saya jelaskan secara teknis ya, bahwa semua atau tiap daerah itu mempunyai analisa harga memang yang berbeda-beda. Tidak semuanya sama, tidak boleh dijadikan apple to apple harga tersebut. Ini saya bandingkan dulu. Ini analisa biaya konstruksi atau analisa harga satuan kalau biasanya kami orang teknis bicara ya. Ini untuk Kabupaten Natuna. Ini Kabupaten Lingga. Ini Kabupaten Bintan atau Kota Bintan ya. Dan ini Kabupaten Karimun. Oke. Nah, kami itu biasanya berhitung memang ada standar hitungannya. Sedangkan satu provinsi Kepulauan Riau itu harga di Batam, maaf tadi nggak ada bukunya yang Batam lagi dipakai. Batam dan Tanjung Pinang kebetulan bukunya lagi dipakai kawan ya untuk berhitung. Coba perhatikan di situ biaya konstruksi, pembuatan misalkan pondasi saja itu antara Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Balai Karimun dan Anambas itu sudah beda. Itu satu negara, satu kabupaten, cuman beda kota dan kabupaten loh. Apalagi dari Cina yang notabene adalah bahan material langsung dari mereka. Belum lagi tempat belum lagi transportasi ke sini, belum lagi tenaga teknis bekerja di negara sendiri dengan di negara orang lain, otomatis tenaga teknis mereka lebih tinggi. Ya. Nah, kalau kalian katakan juga di Arab Saudi, coba lihat kontur tanah Arab Saudi saat dibangun rel kereta cepat. Itu mereka rata-rata di tanah kosong, lapang, yang otomatis pondasinya itu beda dengan cara perakitannya di Indonesia, di Jakarta yang sudah mayoritas semuanya itu di atas gedung. Tahu nggak biaya konstruksi di atas gedung? Dia harus sewa kren, tenaga teknisnya lagi berbeda, tenaga kerja dari Cina yang harus kita tanggung. Jadi memang kalian ini selalu mau menyerang Pak Jokowi dengan mencari-cari terus celah untuk menyerang beliau bahwa di sini ada korupsi segala macam. Kalau memang ada korupsi yang diindikasikan di situ ya lapor. Modal kalian ini kan cuma mau bising-bising di media sosial, mendiskreditkan pemerintahan sebelum Pak Prabowo ini, pemerintahan Pak Jokowi ini. Kalian itu sudah buta hati mati rasa gara-gara ambisi dan kebencian. Biasakanlah berbicara data dan fakta, bukan fitnah. Terima kasih. Nah, ini menurut saya adalah penjelasan yang menurut saya cukup ya untuk memberikan pengetahuan kepada ya para kaum pembenci yang selama ini selalu menyudutkan Jokowi, termasuk terkait isu kereta cepat ini ya, yang katanya di Arab itu lebih murah daripada di Indonesia.
Katanya ibu-ibu barusan, ya kan. Nah, kalau saya simpulkan dengan satu kalimat, harga satuan konstruksi di Arab dengan di Indonesia itu berbeda. Jangankan di Arab dengan di Indonesia, sesama di Indonesia saja di tiap daerah, ya kan, nggak sama. Coba bayangin, beras saja di Jawa berapa, kemudian di Papua berapa, coba bayangin. Bensin BBM di Papua berapa, di Jawa berapa. Baru di masa pemerintahan Jokowi, BBM di Indonesia itu satu harga. Zaman dulu bro, aduh mahalnya kagak ketulungan. Jadi membangun rumah di Papua jangan samakan dengan biaya yang diperlukan untuk membangun rumah di Jawa. Juga sama ini, ya kan? Di Indonesia dengan Arab itu nggak sama, jauh ya. Jadi kalau mau membandingkan itu harus dirinci tuh, di mana saja itu perbedaan-perbedaan harganya. Jangan cuma asal bacot ya, biaya keseluruhannya ya jelas saja berbeda, ya kan? Aduh, lanjut. Kita bongkar pemikiran kereta Wus hanya diperuntukkan untuk orang-orang kaya saja. Bego, ini tiketnya 300.000. Itu untuk orang kaya saja menurutmu yang bisa? Yang punya uang 300.000 itu hanya orang kaya saja menurutmu, begitu? Mungkin orang kaya kalau disuruh memilih, mereka lebih milih naik helikopter daripada naik Wus. Apa standar kalian dengan orang kaya? Memang kalau naik bis atau naik kereta biasa lebih murah biayanya daripada naik kereta cepat, ya. Cuma kalian 5-6 jam di sana ngedokem, macet. Kalau naik kereta cepat kita cuma butuh 45 menit. Kecepatan 350 km per jam. Teknologi terbaru dan hanya satu-satunya di ASEAN. Cuma di negara kita ini yang punya. Malaysia, Singapura nggak punya. Ya. Bukannya ini kemajuan? Bukannya ini juga untuk melayani masyarakat rakyat kecil juga? Mereka lebih cepat ketemu keluarganya di Bandung. Mereka lebih cepat bekerja di Bandung. Mereka lebih cepat berbisnis di Bandung. Ya kan, Jakarta Bandung. Lalu lintas orang, jasa dan barang. Orang-orang itu nggak kesini pikirannya, saudaraku. Ya, mereka hanya ingin, sebenarnya mereka ingin menjatuhkan Pak Jokowi saja. Jujur dalam hati kalian. Itu kan yang kalian mau kan? Apalagi orang-orang yang menikmati kue kekuasaan selama 9 tahun ini tiba-tiba. Wah, dari awal ngomong harusnya, bego. Ya beginilah ya, Bang siapa namanya, aduh itu Superman is dead, bukan Super Batman Power, ya kan. Iyalah, enak aja ngomong kereta cepat hanya untuk orang kaya. Ini orang yang tidak pernah naik kereta cepat, ya kan. Kereta cepat itu tadi disampaikan sama Mas siapa, Batman Power, 300.000, coba bayangin. 300.000 itu setara dengan ya kereta cepat. Nah, kereta cepat kereta biasa aja ya, kelas-kelas eksekutif lah ya. Dari ujung timur Pulau Jawa tuh, Banyuwangi misalnya ke Surabaya. Ada yang harganya 500, yang harganya 700.000 ada. Itu kereta biasa, cuma kelasnya memang eksekutif. Apalagi kereta cepat 300.000 itu sudah sangat bagus sekali harganya, sudah sangat murah. Dan bukan hanya orang-orang yang kaya saja yang bisa mendominasinya. Paham nggak kalian? Ya kan? Iya, lanjut. Katanya proyek Hush rugi. Lah, emang kamu kira ini warung bakso? Katanya proyek kereta cepat Hush rugi. Waduh, rugi dari mana dulu nih? Yang ngomong kayak gitu biasanya mikir proyek negara kayak dagang bakso di pinggir jalan. Baru setahun langsung pengen balik modal. Padahal ini bukan proyek jualan kereta bro. Ini proyek strategi nasional dan geopolitik internasional. Yang main bukan cuma KAI, ada China Development Bank, perusahaan BUMN, dan investor asing yang ngitung untung bukan harian tapi dekade. Sekarang gini, kalau mau bandingin sama yang selevel ya, bukan sama franchise minuman boba. Jepang butuh 15 tahun buat balik modal Shinkansen. Prancis butuh 20 tahun buat TGV. Cina baru balik modal jalur Beijing-Shanghai setelah 8 tahun. Karena kereta cepat itu bukan cuma soal tiket, tapi ekosistem. Harga tanah naik, kota baru tumbuh, ekonomi daerah ikut muter. Bappenas aja bilang, multiplier efeknya bisa 3-5 kali lipat dari investasi awal. Yang lucu, mereka bilang, rugi nih, pasti pakai duit rakyat.
Padahal nggak ada APBN yang keluar, bos. Skemanya B2B, business to business. Pinjaman dari China Development Bank cairnya langsung ke KCIC, gabungan PT KAI, Wika, PT PN8, dan China Railway. Bukan dari APBN, bukan juga dari APBD. Jadi yang rugi siapa? Ya, perusahaan konsorsium, bukan negara. Dan kalau untung, Indonesia juga kebagian teknologi, skill, dan infrastruktur. Ini juga bukan sekedar proyek rel, tapi politik tingkat dunia. Karena HUSH itu bagian dari Belt and Road Initiative atau BRI. Kalau proyek ini sukses, Indonesia diakui sebagai negara yang bisa kelola mega proyek lintas negara. Dan hasilnya udah kelihatan. Thailand, Filipina, dan Malaysia mulai ngelirik buat replikasi model yang sama. Jadi kalau masih ada yang bilang, HUSH rugi, proyek gagal, uang rakyat kebuang, berarti belum baca data, cuma dengar dari pengamat politik gadungan. Yang dikira pinter ngitung ekonomi, ternyata cuma salah jurusan, bukan ekonomi pembangunan, tapi ekonomi perasaan. Kereta cepat itu investasi jangka panjang, bukan dagang gorengan. Dan kalau kamu masih ngotot bilang rugi, mungkin kamu nggak ngerti cara negara maju mikir. Jadi kalau masih ada pengamat politik yang nyinyir bilang HUSH rugi, itu tandanya dia nggak ngerti jalannya ekonomi politik global. Mereka kira pembangunan cuma soal survei elektabilitas dan pernyataan media. Padahal geopolitik itu bukan teori, tapi eksekusi di lapangan. Dan yang eksekusi sekarang bukan mereka yang cuma ngomong di TV, tapi Jokowi dan Prabowo yang udah ngegas transformasi Indonesia. Jadi kalau kamu lihat ada pengamat yang bilang proyek HUSH rugi, tandain aja, jangan sampai mereka masuk pemerintahan. Karena kalau mereka dikasih pegang negara, Indonesia nggak akan maju. Soalnya mereka aja nggak paham cara negara berpikir. Mereka nggak paham geopolitik. Jokowi bikin fondasinya, Prabowo lanjutkan visinya. Yang bilang HUSH rugi, level mikirnya masih kayak jualan es buah di bulan Ramadan. Hari ini buka, hari ini harus balik modal. Sementara negara mikirnya puluhan tahun ke depan. Indonesia udah melesat ke masa depan, mereka masih sibuk ngitung harga sirup dan es batu. Kalau ada BUMN ngeluh rugi gara-gara HUSH, bukan proyeknya yang gagal. Mungkin direksinya yang kehabisan visi. Mereka digaji miliaran buat mikirin solusi, bukan buat ngeluh. Rakyat udah bayar pajak, udah percaya. Sekarang giliran mereka kerja. Kalau nggak sanggup, mundur. Karena masa depan bangsa nggak boleh tersandera oleh mental manja di kursi direksi. Ya itulah ya. Katanya proyek HUSH rugi. Kau pikir ini bangun warung bakso setahun harus BEP balik modal. Koplak, ya kan? Ini membangun, ya kan, peradaban, membangun harga diri bangsa. Nggak bisa diukur dengan untung dan rugi. Apalagi dimanapun yang namanya proyek transportasi, itu nggak ada yang namanya untung. Nggak ada yang namanya untung. Proyek transportasi itu, ya, transportasi massal selalu rugi, dan itu sudah disampaikan oleh banyak ahli, bukan hanya Jokowi, banyak ahli, dan yang bukan hanya di Indonesia yang rugi, di seluruh dunia, gitu loh. Ini kelihatan sekali bahwa para kaum pembenci Jokowi yang selama ini ya suka nyinyir termasuk terkait kereta cepat, itu sebetulnya kelasnya ya itu tadi, tukang bakso dan lain sebagainya. Saya tidak sedang menghina profesi tertentu teman-teman ya, tetapi melihat pola pikirnya memang mereka kelihatannya tidak intelektual sama sekali. Intelektualnya rendah. Lanjut. Bro, dengar ya. Soal hutang kereta cepat yang triliunan itu, jangan langsung sanksi. Seolah negeri ini nggak bisa beresin. Nih, dengar dulu. Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya itu, udah mulai gebrakan besar loh. Pertama, duit BGN aja tuh 70 triliun udah ketahuan arahnya dan dikembalikan, itu gak jadi dibuat. Kedua, uang ngendap di rekening Pemda, bayangin 237 triliun cuma nganggur di bank. Sekarang lagi diurus buat dimanfaatin. Belum lagi hasil cetakan CPO kemarin yang dilihat oleh Pak Prabowo. Itu aja. Dan masih banyak lagi sumber yang bisa digarap buat nutup urusan negara. Jadi santai aja dulu bro, negara ini besar. Duitnya ada, tinggal pinter ngatur dan nggak kebanyakan curiga. Yang penting kerja nyata, bukan cuma ribut di medsos, nyalahin Jokowi. Emang Jokowi bisa apa sekarang? Ngopi dulu lah bro, biar adem ngomongin ekonomi negara. Cocok kamu rasa? Dengerin ya, terkait hutang ya.
kereta cepat Wush Jakarta-Bandung. Intinya, toh pun itu utangnya banyak ya, tapi ingat itu bisnis to bisnis, nggak ada negara yang menanggung ya, nggak ada tanggungan negara sedikit pun. Yang kedua, walaupun itu hutangnya banyak, hutangnya besar, nggak pernah minta ke kalian untuk ikut membayar ya. Tolong diingat, intinya itu aja lah ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.